Kemurahan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan selalu kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang kita akan baca. Ya Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu selalu indah dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berbahagia memahami betapa Tuhan menyayangi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Biar firman ini terus kami pahami, kami mengerti, dan mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita jauh di mata, dekat di hati. Saudaraku, kadang kita merasa prihatin dan kadang juga membuat kita marah ketika mendengar atau melihat sesama orang percaya di beberapa tempat mengalami tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Namun kita juga merasa bersyukur dan bersukacita ketika mendengar dan menyaksikan mereka tetap sabar dan setia, bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanannya. Saudara, Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana. Saudara, dari awal Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Tesalonika menolak Paulus dan Injil yang diberitakan.
Sebab itu Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Di satu pihak, Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil. Tetapi di pihak lain, Paulus juga prihatin dengan mereka karena tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan yang dialami dari sebangsanya sendiri, yakni orang-orang Yahudi. Paulus, saudara, tahu semua yang terjadi. Sebab itu, ia ingin berjumpa dengan mereka. Namun, sangat sulit karena Paulus sedang dalam penjara. Dan untuk memberi semangat dan keteguhan iman bagi mereka, Paulus mengirim surat yang isinya ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman. Sekaligus saudara meyakinkan mereka bahwa memang itu akan terjadi, tapi akan tiba waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi mereka. Paulus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tetap dekat, bahkan ada dalam hati mereka, walaupun mereka berjauhan. Saudaraku, mari terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama. Saling memberi kekuatan dalam doa, walaupun kita berjauhan. Karena jarak bukanlah halangan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kita jauh di mata, tetapi dekat di hati, karena kita bersama dengan Kristus, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, agar kami dapat memperlakukan dengan baik. Kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu kiranya terus terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih anak-anak kami boleh mengikuti semester. Tuhan terus memberikan hasil yang terbaik dari perjuangan mereka. Engkau memberkati dalam pertumbuhan anak-anak kami agar kuat dan teguh. Engkau memberkati Tuhan untuk segala usaha dan pekerjaan kami. Bahkan damai sejahtera kemurahan-Mu kiranya berlaku dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, yang berduka hiburkan, yang mengalami berbagai persoalan karena masalah ekonomi, keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Tolong kami agar kami dapat melewatinya. Jalan keluar Tuhan berikan agar kami teguh menghadapinya. Juga ketika kami bersuka cita karena ulang tahun, karena merasakan berkat dan kasih-Mu, Tuhan menyempurnakan setiap sukacita kami. Untuk para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan jaga. Semoga mereka selalu beria-ria dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang setia mendengar renungan harian ini, oh Tuhan, jamah hidup mereka, biar mereka tetap bahagia, tenang dalam Tuhan, menghadapi dan menjalani hidup ini dengan terus mengandalkan Engkau. Bangsa kami Engkau berkati, pemerintah kami Tuhan tolong, rakyat Indonesia Tuhan lindungi kami semua, biar hidup dalam damai dan sukacita-Mu. Engkau berkati semua saudara-saudara kami dalam berbagai kehidupan, biar kami kuat menghadapinya. Dan Engkau berkati para pelayan-Mu agar teguh melayani dengan setia. Kami persembahkan hidup kami dalam Tuhan, biar kami hidup dalam kemuliaan-Mu, hidup kami berkenan bagi-Mu. Dimanapun kami berada, kami akan menciptakan persekutuan yang indah di mata Tuhan. Ini doa kami, sendengkan telinga-Mu mendengarkan. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, dan kita tetap semangat kuat menghadapi hidup ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.